Halo guys, kita lanjut. 3 sinar berdarah dengan cepat terbang melewati pandangan banyak elit klan Dewa Luo saat mereka menempel pada Mu Chen. Di bawah, ada 3 perpecahan di Sungai Luo di bawah kecepatan tinggi mereka. Mereka bertiga praktis mendekati Mu Chen dalam sekejap. Semua orang memusatkan perhatian mereka. Secara alami, mereka semua merasa bahwa Mu Chen ditakdirkan, tetapi mereka terkejut melihat ekspresinya yang tenang. Bisakah dia menyembunyikan beberapa kartu di lengan bajunya? Mu Chen akhirnya pindah, dia tidak langsung melawan ketiga sesepuh, tetapi melesat ke kanan. Haha, bocah, bukankah kamu sombong sebelumnya? Kenapa kamu lari sekarang? Melihat bahwa Mu Chen terbang ke arah lain, 3 tetua klan Dewa Darah tertawa terbahak-bahak saat mereka mengejek. Tindakan Mu Chen tidak berbeda dengan mengakui kelemahannya di mata mereka. Orang-orang di klan Dewa Luo tidak bisa menahan perasaan kecewa pada adegan ini sambil mengejek diri mereka sendiri. Bagaimanapun, penguasa bumi kecil yang menghadapi 3 orang lainnya mungkin hanya bisa mengakui kekalahan dan lari. Namun, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang saat dia melesat dengan kecepatan tinggi, menyebabkan jarak antara dia dan 3 sesepuh menarik. Penatua Sue Yi hanya sedikit lebih rendah dari Mu Chen dengan Sue Tong dan Sue Shou di belakangnya. Bocah, jika kamu terus berlari, kami akan bergerak melawan Luo Li. Sue Yi frustrasi saat dia meraung, melihat bahwa tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak dapat mengejar Mu Chen. Kata-katanya tampak efektif, karena Mu Chen berhenti di atas Sungai Luo dan berbalik. Namun, Sue Yi terkejut saat melihat ejekan di wajah Mu Chen. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku melarikan diri? Mu Chen tersenyum. Sebelum Sue Yi bisa menjawab, semua orang menyaksikan tangan Mu Chen bersatu dan membentuk segel yang dalam. Ketika Mu Chen membentuk segelnya, Sue Yi bisa melihat kilau spiritual tak terbatas dari Sungai Luo, bersama dengan raungan drakonik yang bergema. Sue Yi segera berbalik dan mengecilkan matanya ketika dia melihat Sungai Luo terbelah oleh garis-garis spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin bersama dan dibentuk menjadi arai spiritual. Arai spiritual dengan 7 naga dengan cepat terbentuk bersama dengan energi spiritual menakutkan yang terpancar. Pada saat ini, Sue Tong, yang berada di belakangnya, terperangkap oleh arai spiritual itu. Perubahan mendadak ini menyebabkan keributan yang memekakkan telinga. Semua orang tercengang, mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat yang datang dari arai spiritual. Ini adalah arai spiritual kelas cendekia, surga. Mu Chen ini sebenarnya adalah cendekiawan arai spiritual. Semua orang telah melebarkan mata mereka. Mereka jelas tidak pernah mengharapkan penguasa bumi kecil seperti itu menjadi cendekiawan arai spiritual. Jadi dia tidak lari, dia mencoba untuk membangun jarak antara dirinya dan 3 sesepuh sebelum diam-diam meletakkan arai spiritual dan menjebak Sue Tong. Akhirnya, seseorang telah melihat motif di balik tindakan Mu Chen dan berseru dengan kaget memenuhi wajah mereka. Pemuda itu terlalu menakutkan, dan dia mungkin memulai pekerjaannya ketika ketiga sesepuh bergerak. Pemuda itu benar-benar memiliki cara yang licik. Sue Lingxi, yang menggunakan tubuh abadi yang berdaulat untuk menekan Luo Tianzhen, juga membuat wajahnya pucat pada adegan ini. Pada saat ini, dia merasa takut karena bahkan dia tidak dapat menemukan bagaimana Mu Chen mengatur arai spiritual kelas cendekia itu. Meskipun sebagian karena Sungai Luo menutupinya, itu juga telah membuktikan pencapaian tinggi Mu Chen dalam arai spiritual. Dari mana datangnya orang yang begitu mengerikan? Bagaimana dia bisa mencapai ketinggian ini dalam arai spiritualnya juga? Sue Lingxi terkejut dan marah di dalam hatinya. Orang biasa pada usia Mu Chen bisa dianggap jenius jika mereka mencapai level Mu Chen dalam satu bidang. Namun, Mu Chen telah mencapai keduanya. Jadi seberapa besar bakat dan peluang yang dibutuhkan untuk itu? Jika Mu Chen memiliki lebih banyak waktu, dia pasti akan tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan, dan jika dia mencapai ketinggian itu, maka klan Dewa Darahnya akan menderita pembalasan dan kehancuran. Memikirkannya, tatapan Sue Lingxi menjadi lebih menakutkan. Dengan situasi yang berkembang sejauh ini, tidak mungkin baginya untuk berhenti, karena itu masalahnya. Maka dia hanya bisa membunuh pembangkit tenaga listrik masa depan ini. Sue Yi dan Sue Shou membunuhnya bersama-sama. Raungan Sue Lingxi bergema sekali lagi. Ketika Sue Yi mendengar kata-kata Sue Lingxi, tatapannya menjadi gelap. Bahkan jika kamu menjebak Sue Tong,
masih mudah bagi kami berdua untuk membunuhmu. Mu Chen melihat Sue Shou yang mendekat dengan cepat dan tersenyum tipis. Dia tidak akan bisa datang ke sini. Pupil mata Sue Yi menyempit saat dia tersenyum menakutkan. Oh, apakah Anda akan memberitahu orang tua ini bahwa Anda telah menyiapkan arai spiritual lain dari level ini dalam waktu sesingkat itu? Bukan arai spiritual, Mu Chen dengan lembut menggelengkan kepalanya saat dia menjentikkan jarinya. Sungai mulai mendidih lagi, dan pada saat berikutnya, ribuan siluet terbang keluar dan berdiri di depan Sue Shou, menghalanginya untuk bergabung dengan Sue Yi. Ketika 1000 siluet muncul, battle wheel yang menakutkan meledak dari mereka sebelum mereka menyapu dan menjebak Sue Shou. Dengan battle wheel mendominasi langit, seluruh wilayah menjadi sunyi. Semua orang tercengang saat mereka melihat ribuan siluet. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa itu adalah pasukan elit. Namun, mereka tidak memiliki vitalitas apapun, jadi mereka seharusnya dipertahankan setelah kematian mereka. Pasukan itu sangat kuat sehingga bisa menghalangi penguasa bumi kecil. Tapi itu bukan penyebab keterkejutan mereka. Penyebabnya adalah karena itu berarti bahwa Mu Chen juga seorang master formasi pertempuran. Selanjutnya, master formasi pertempuran jutaan rune. Seluruh kota sunyi saat tatapan terkejut melihat siluet di sungai Luo dan mereka menarik napas dingin. Pada saat ini, mereka samar-samar merasakan betapa menakutkannya Mu Chen. Penguasa bumi kecil yang begitu muda jarang terjadi, tetapi itu tidak dapat menyebabkan mereka menjadi tidak percaya. Namun, dia juga seorang cendekiawan arai spiritual dan master formasi pertempuran jutaan rune pada saat yang sama. Berita ini praktis menyebabkan hati mereka runtuh. Luo Xiu dan Luo Qingya tercengang melihat adegan ini. Mereka mengandalkan sumber daya klan Dewa Luo untuk mengolah jalur master formasi pertempuran. Namun, mereka hanya mencapai master formasi pertempuran 100.000 rune, tetapi Mu Chen telah mencapai master formasi pertempuran jutaan rune. Pada saat ini, mereka bahkan tidak memiliki pikiran untuk bersaing dengan Mu Chen. Mereka bertukar pandang dan tersenyum pahit sebelum merasa lega. Mungkin hanya orang seperti itu yang pantas mendapatkan cinta dari Luo Li yang sempurna. Battle Formation Master, tatapan Sue Lingxi menjadi merah pada adegan ini saat dia mengucapkan 3 kata itu dengan gigi terkatup dan menahan gelombang di hatinya. Pada saat ini, kelopak matanya berkedut keras dengan niat membunuh yang memancar di hatinya. Luo Tianzhen juga terpana, dan sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosi di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Mu Chen berani datang ke klan Dewa Luo mereka. Jadi ternyata Mu Chen telah tumbuh menjadi sosok yang hebat dalam beberapa tahun. Menghadapi Mu Chen, bahkan seseorang yang sekuat Luo Tianzhen merasakan jejak ketakutan. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Mu Chen ketika dia datang untuk membawa Luo Li kembali. Saya benar-benar tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dari saya lain kali. Pada saat itu, Luo Tianzhen tidak terlalu memikirkan kata-kata itu. Tapi, Mu Chen telah bekerja keras untuk tujuan itu. Luo Tianzhen tidak tahu bagaimana Mu Chen berkultivasi sampai saat ini. Tetapi dia bisa menebak bahwa Mu Chen harus mengalami banyak situasi hidup dan mati. Orang itu memiliki keterikatan dan ketangguhan yang mengerikan. Mu Chen menghadapi Sue Yi, yang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Sue Tong terjebak dalam arai spiritual kelas cendekia sementara Sue Shou ditangkap oleh pasukan yang menakutkan. Keuntungan yang mereka miliki sepenuhnya hilang karena pemuda di depan mereka. Melihat Mu Chen yang tersenyum, bahkan Sue Yi secara bertahap merasa ketakutan meningkat di hatinya. Menghadapi Sue Yi, Mu Chen meregangkan pinggangnya sebelum dia mengulurkan tangannya dan mengetuk dengan lembut. Kilauan emas tanpa batas menyembur keluar dan terbentuk menjadi raksasa emas keunguan di belakang Mu Chen yang memiliki aura misterius dan abadi. Di bawah aura ungu emas yang menyelimuti, Mu Chen tersenyum pada Sue Yi sebelum suaranya menyebabkan dahi Sue Yi berkeringat. Sekarang, kita seharusnya bisa bertarung 1 lawan 1 dengan baik, kan? Riak dengan keras melonjak di sungai Luo sebelum seluruh wilayah dibalik. Adapun 3 penguasa bumi dari klan Dewa Darah, salah satunya terjebak dalam arai spiritual, yang lain terjebak oleh pasukan elit. Hanya Sue Yi yang tersisa, berdiri di depan Mu Chen. Tapi saat ini, Sue Yi berharap bukan dia yang menghadapi Mu Chen. Siluet raksasa-raksasa keunguan emas berdiri di depan Mu Chen.
Tubuh abadi yang berdaulat itu tidak terlihat besar, tetapi memancarkan aura misterius dan abadi. Itu secara alami adalah tubuh emas abadi. Dia berdiri di depan tubuh emas abadi tanpa ekspresi saat dia melihat Sue Yi. Bukankah kamu ingin aku tidak lari? Mendengar kata-kata Mu Chen, wajah Sue Yi berganti-ganti antara putih dan hijau. Dia secara alami sangat marah dengan ejekan Mu Chen, tapi dia sangat terkejut dengan cara Mu Chen dalam arah spiritual dan sebagai master formasi pertempuran. Untuk waktu yang singkat, Sue Yi sepenuhnya ditekan oleh tekanan Mu Chen. Bodoh, tahan dia. Selama dua lainnya bebas, maka itu akan menjadi kematiannya. Raungan terdengar dari Sue Lingzi. Mendengar raungan Sue Lingzi, Sue Yi akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia melepaskan diri dari tekanan Mu Chen, dan dia berpengalaman. Meskipun dia sangat terkejut dengan cara Mu Chen, dia dengan cepat kembali normal setelah raungan dari Sue Lingzi. Mu Chen benar-benar seseorang yang tidak bisa diremehkan. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan bisa meluangkan perhatian untuk mengendalikan Battle Wheel dan spiritual Arai. Tapi terlepas dari apapun, Mu Chen sendirian. Jika dia bisa fokus mengendalikan mereka, maka Arai spiritual dan pasukan elit bisa menahan penguasa bumi kecil dan mendapatkan keuntungan besar. Tapi sayang sekali dia tidak bisa fokus mengendalikan mereka saat ini. Oleh karena itu, tanpa kendali atas Arai spiritual tingkat cendekia dan pasukan elit, tidak mungkin baginya untuk menjebak penguasa bumi untuk waktu yang lama. Menghadapi kekuatan habis-habisan Sue Tong dan Sue Shou, Arai spiritual dan pasukan elit pasti tidak akan bertahan lama, dan jika keduanya melepaskan diri, maka mereka bertiga bisa bergabung bersama untuk menghadapi Mu Chen. Jelas, tidak mungkin bagi Mu Chen untuk berurusan dengan tiga orang yang berkultivasi sama dengannya. Oleh karena itu, dia menggunakan Arai spiritual dan pasukan elit untuk mengurangi keuntungan mereka. Itu berarti selama dia bisa menahan Mu Chen, maka Sue Tong dan Sue Shou akan bisa melepaskan diri dari jebakan mereka dan mengalahkan Mu Chen. Memikirkannya, ekspresi Sue Yi menjadi dingin dan kepanikan dari sebelumnya telah hilang sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Mu Chen, sepertinya rencanamu tidak sesempurna yang kamu pikirkan. Apakah kamu yakin bisa bertahan sampai saat itu? Mu Chen melihat kepercayaan diri Sue Yi dan tersenyum. Ekspresi Sue Yi tenggelam saat dia mencibir, Arai spiritual dan formasi pertempuranmu benar-benar membuatku takut. Jadi sekarang, aku tidak punya pikiran untuk mengalahkanmu. Tetapi jika itu untuk menahan Anda, saya khawatir Anda telah melebih-lebihkan diri sendiri. Petik 2. Energi spiritual merah tua yang deras meledak dari tubuhnya dan terbentuk menjadi siluet besar di belakangnya. Siluet ini tampak seperti mengenakan kasaya merah di luar, diselimuti bau darah dan aura korosif yang menyebabkan retakan muncul di ruang sekitarnya. Ini adalah tubuh surgawi berdaulat yang telah dikultivasikan Sue Yi, tubuh abadi kasaya darah. Itu adalah salah satu yang terbaik di klan Dewa Darah, peringkat ke-51 di antara 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat. Terbukti, kepercayaan diri Sue Yi didukung oleh kekuatan. Tubuh abadi yang berdaulat berdiri dengan aura darah yang deras memancar keluar, sekarat di langit merah. Dibandingkan dengan tubuh abadi yang berdaulat, tubuh emas abadi Mu Chen tampak kecil dibandingkan. Semua orang di wilayah ini menelan seteguk air liur di adegan ini. Bagaimanapun, tubuh abadi yang berdaulat bergantung pada kekuatan energi spiritual. Secara umum, tubuh abadi berdaulat yang kuat akan memiliki ukuran yang lebih besar karena mereka dapat melahap lebih banyak energi spiritual. Sue Yi bergerak dan berdiri di bahu tubuh abadi kasaya darah, dengan dingin menatap tubuh emas abadi Mu Chen. Sepertinya kamu sangat kelelahan dari Arai spiritual dan mengendalikan pasukan. Namun, Sue Yi belum pernah melihat tubuh emas abadi sebelumnya, jadi dia berpikir bahwa itu karena kelelahan energi spiritual Mu Chen yang menyebabkan tubuh abadi berdaulatnya berukuran lebih kecil. Mu Chen tersenyum sebagai tanggapan karena dia tidak tertarik untuk memberitahu lawannya. Dia mengetuk kakinya dan mendarat di bahu tubuh emas abadi, lalu tersenyum dengan mata menyipit. Waktu itu berharga. Sikapnya menyebabkan Sue Yi marah. Sudah lama sejak dia diremehkan. Kalau begitu aku akan melihat apakah kamu bisa mengikuti arogansi setelah mereka membebaskan diri. Sue Yi tertawa terbahak-bahak saat tangannya bergabung membentuk segel. Dia membuka mulutnya dan, seketika,
Aliran darah deras menyembur dari mulutnya, membentuk lautan merah. Lautan merah dipenuhi dengan tulang putih, seolah-olah ada hantu tak berujung yang berteriak sambil memancarkan aura menakutkan. Lautan darah mata air kuning. Sue Yi dengan sinis menatap Mu Chen saat dia melambaikan tangannya. Lautan darah menyembur keluar. Dia tidak berani meremehkan Mu Chen. Dia telah mengeluarkan kartu pamungkasnya sejak awal. Lautan darah mata air kuning sangat terkenal di klan Dewa Darah. Seseorang harus melakukan pembantaian untuk mengolah teknik ini, membentuk lautan dengan darah orang lain sebelum menyempurnakannya menjadi ini. Itu berisi kemampuan korosif yang sangat kuat yang mematikan terhadap badan abadi yang berdaulat. Sue Yi mengandalkan langkah ini untuk mengikis tubuh abadi berdaulat lawannya. Pemandangan lautan merah menyebabkan kelopak mata banyak orang berkedut. Jelas, mereka tahu tentang kemampuan surgawi dari klan Dewa Darah ini. Lautan turun dan menyelimuti Mu Chen sepenuhnya. Semua orang mengencangkan ekspresi mereka di adegan ini. Mereka yang tahu lebih banyak tentang kemampuan surgawi ini memiliki perubahan ekspresi mereka karena ada banyak pembangkit tenaga listrik yang menderita dari gerakan klan Dewa Darah ini. Haha, teruslah bahagia di dunia selanjutnya. Setelah dia melihat Mu Chen dan tubuh abadi yang berdaulat diselimuti oleh lautan, Sue Yi tertawa terbahak-bahak. Dia telah mengandalkan serangan ini untuk mendapatkan keuntungan di antara mereka yang memiliki level yang sama, mereka yang meremehkan langkah ini semuanya sangat menderita. Sepertinya Mu Chen jelas yakin tentang kemampuannya, jadi dia bahkan tidak mencoba untuk menghindari dan tertangkap oleh lautan darah mata air kuning. Orang bodoh itu akan menyesali kesombongannya. Saat Sue Yi tertawa, lautan meraung, dan kemampuan korosif telah meningkat hingga batasnya, bahkan menyebabkan ruang di wilayah ini hancur. Tapi lambat laun, senyum Sue Yi berubah kaku ketika dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Lautan darah mata air kuning dengan cepat menipis dengan kecepatan yang terlihat. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Sue Yi berubah dengan kilatan keraguan di matanya. Dia ragu-ragu sebentar sebelum mengatupkan giginya dan mencoba mengingat lautan darah mata air kuning. Dia telah bekerja keras untuk memeliharanya agar mencapai level ini, jika hilang di sini, maka dia akan menderita kerugian besar. Namun, tepat ketika Sue Yi menggunakan seni rahasia untuk mengingatnya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang kuat datang dari laut. Di bawah kekuatan hisap, lautan darah mata air kuning benar-benar ditarik dengan cepat. Dalam beberapa napas, lautan telah menipis dan Mu Chen dan tubuh emas abadinya muncul kembali dalam pandangan semua orang. Pada saat ini, Mu Chen masih berdiri di bahu tubuh emas abadi sambil tersenyum. Tubuh emas abadi di bawah kakinya membuka mulutnya. Itu adalah sumber kekuatan hisap itu. Pada saat ini, lautan darah mata air kuning yang besar sedang dilahap olehnya. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang matanya terbelalak. Tidak ada yang membayangkan bahwa bukan hanya lautan darah mata air kuning yang tidak dapat merusak tubuh abadi berdaulat Mu Chen, itu malah dilahap. Di sisi lain, wajah Sue Yi pucat pada adegan ini. Sue Lingzi juga terkejut dengan ini. Dia jelas, sangat terkejut juga. Setelah tubuh emas abadi melahap lautan darah mata air kuning, ia memuntahkan mutiara darah yang terbungkus dalam cahaya keemasan, yang diraih oleh Mu Chen. Mu Chen memegang mutiara darah yang berisi lautan darah mata air kuning sebelum melihat Sue Yi, yang wajahnya pucat dan membuangnya. Apakah ini sangat penting bagimu? Kalau begitu, kau bisa mendapatkannya kembali. Tetapi ketika Sue Yi melihat mutiara darah dilempar ke arahnya, wajahnya berubah drastis. Rambutnya berdiri dan dia berteriak. Setelah itu, semua orang tercengang saat mereka melihat Sue Yi mulai berlari. Itu karena, pada saat itu, Sue Yi merasa hubungannya dengan lautan darah mata air kuning terputus. Mutiara darah melesat melintasi cakrawala dan terbang menuju Sue Yi. Pada saat ini, yang terakhir telah mengubah ekspresinya saat dia mulai melarikan diri. Dia merasa hubungan antara dia dan Yellow Springs Blood Ocean telah terputus. Jadi bahkan jika mutiara darah berisi lautan darah mata air kuning, dia tidak bisa mengendalikannya. Pada saat ini, itu pasti tidak akan mengenalinya sebagai pemiliknya. Itu adalah bom yang sangat berbahaya dan kontak sekecil apapun akan menunjukkan tingkat kematian yang besar. Itu memiliki kemampuan korosif yang hebat untuk tubuh abadi yang berdaulat, jadi Sue Yi tahu bahwa di tangannya,
itu adalah senjata yang hebat, tetapi di tangan orang lain, dia akan sangat ketakutan. Sekarang, misalnya, menghadapi mutiara darah, dia hanya bisa menghadapinya seolah-olah dia menghadapi musuh besar dan mulai melarikan diri di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berani melakukan kontak sama sekali. Mu Chen, di sisi lain, melihat pemandangan ini dengan tenang. Dia tahu betapa menakutkannya lautan darah mata air kuning. Itu dapat secara signifikan merusak tubuh abadi yang berdaulat, dan menurut perkiraannya, jika dia masih memiliki tubuh abadi matahari besarnya, maka dia pasti akan menderita karenanya. Tapi sangat disayangkan, bahwa tubuh surgawi yang berdaulat telah berevolusi menjadi tubuh emas abadi. Seperti namanya, itu adalah sesuatu yang bisa menghadapi 15 besar di 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat. Jadi kekuatannya sudah terlihat. Tubuh emas abadi mengandung aura asli yang abadi, sehingga bisa menahan semua korosi. Dengan kata lain, itu kebal terhadap sebagian besar kekuatan korosif, seperti lautan darah mata air kuning. Ia bahkan bisa melahap lautan darah mata air kuning tanpa melukai dirinya sendiri. Selain itu, ia juga bisa memampatkannya menjadi mutiara dan memutuskan hubungan dengan pemiliknya. Pada saat ini, Mu Chen akhirnya mengalami betapa mendalamnya tubuh emas abadi, yang tidak terbayangkan untuk peringkat badan surgawi yang berdaulat di belakang. Aku akan membuat Anda menjadi korban pertama untuk tubuh emas abadi saya, gumam Mu Chen. Sejak dia membentuk tubuh emas abadi, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik, dan dia puas dengan hasilnya. Dia menatap Sue Yi dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Ketika jentikannya bergema, Sue Yi tiba-tiba menyipitkan matanya saat mutiara darah terbang dengan kecepatan lebih cepat, langsung mencapai bagian belakangnya, dan meledak. Pada saat itu, lautan darah yang deras menyapu dan membungkus Sue Yi bersama dengan tubuh abadi yang berdaulat. Sue Yi meraung dan segelnya berubah. Tubuh abadi Kasaya darah meledak dengan segudang sinar kilau darah dengan cepat membentuk dinding. Lautan darah menabrak dinding, dengan cepat menghancurkan dinding karena terlihat menipis dan hancur sebelum lautan darah mata air kuning menabrak tubuh abadi Kasaya darah. Saat menabrak tubuh abadi yang berdaulat, kabut berdarah mulai naik bersama dengan jeritan Sue Yi. Energi spiritual besar-besaran meledak dari tubuh abadi Kasaya darah saat Sue Yi dengan cepat mengeluarkan botol merah dan mengambil setengah sisa lautan darah mata air kuning. Ketika lautan darah mata air kuning meledak, aura abadi di atasnya telah menghilang. Jadi inilah alasan mengapa Sue Yi dapat mengambilnya kembali. Namun meski begitu, dia dalam kondisi yang mengerikan saat ini. Tubuh abadi Kasaya darah telah meredup dengan tanda di tubuhnya. Jika bukan karena atribut energi spiritual Sue Yi yang dekat dengan lautan darah mata air kuning, dia pasti akan sangat menderita karenanya. Namun meski begitu, tubuh abadi yang berdaulat telah melemah dan kilau cemerlang telah meredup. Semua orang saling bertukar pandang saat mereka menyaksikan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kemampuan surgawi Sue Yi tidak akan berguna melawan Mu Chen. Lawannya bahkan menggunakan kemampuan surgawinya untuk melawannya. Namun, mereka yang memiliki kekuatan memandang tubuh abadi berdaulat Mu Chen dengan ekspresi muram. Pada saat ini, jika ada yang masih menganggap tubuh abadi berdaulat misterius Mu Chen lemah, maka mereka akan bodoh. Namun, mereka bingung, mereka tidak bisa mengenali tubuh abadi berdaulat Mu Chen yang misterius. Mereka memandang Mu Chen, yang tetap tenang dan tenang di bahu tubuh emas abadi, dan merasa bahwa pemuda ini bahkan lebih dalam dan lebih tak terduga. Sue Yi dengan dingin menatap Mu Chen sementara sudut matanya menatap Sue Tong dan Sue Shou. Pada saat ini, mereka berdua telah melepaskan semua kekuatan mereka untuk menghancurkan arai spiritual dan pasukan elit, mencoba untuk membebaskan diri dengan cepat. Dilihat dari kemajuan mereka berdua, mereka jelas menang, sepertinya tebakannya benar. Tanpa kendali apapun, arai spiritual tingkat cendekia dan pasukan elit tidak bisa sepenuhnya menjebak dua penguasa bumi. Sue Yi merasa lega dengan pemikiran ini saat dia dengan dingin menatap Mu Chen dan mengertakkan gigi. Tidak peduli apa, dia harus menghalangi Mu Chen di sini. Dengan keputusan di dalam hatinya, Sue Yi tidak lagi ragu-ragu dan duduk di bahu tubuh abadi Kasaya darah sebelum dengan cepat membentuk segel bersama dengan tubuh abadi yang berdaulat.
Sinar kilau merah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tubuh abadi Kasaya Darah dengan nyanyian Sansekerta yang bergema. Itu adalah nyanyian yang memicu niat membunuh dan haus darah manusia. Mata Sue Yi memerah dengan darah yang menetes dari tubuhnya. Dia meraung, dan pemandangan yang mengejutkan muncul. Lapisan kulit benar-benar dirobek dari tubuhnya. Ketika kulitnya terkoyak, tubuh abadi Kasaya Darah meraung sebelum Kasaya tiba-tiba terbang dan menyatu dengan kulit Sue Yi, membentuk kulit Kasaya Darah besar dengan banyak wajah jahat terukir di Kasaya dan aura berdarah menyebar di wilayah ini. Kemampuan berdaulat, Kasaya Darah Iblis, Sue Yi, yang berlumuran darah, memandang Mu Chen dengan sinis saat raungan kasarnya bergema. Kulit Kasaya terbang keluar, itu seperti layar merah tua yang menyelimuti Mu Chen dan tubuh emas abadinya. Kasaya menutup, membentuk tas besar yang menjebak Mu Chen di dalamnya. Mereka yang tahu tentang itu dalam hati memukul bibir mereka. Kasaya Darah Iblis ini adalah jurus terkenal Sue Yi, diselimuti oleh tas itu akan menciptakan iblis darah tak berujung yang mengubah orang yang terperangkap di dalamnya menjadi genangan darah. Tapi Sue Yi akan sangat melemah setiap kali dia menggunakannya. Jadi kecuali dia diminta, dia tidak akan melakukannya dengan mudah. Tapi pada saat ini, dia tidak bisa mempertimbangkan terlalu banyak untuk menjebak Mu Chen. Kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu akan menghancurkan Kasaya Darahku. Kilau merah menutupi pandangan Mu Chen saat ia mengangkat kepalanya dan melihat tas berdarah. Pada saat ini, darah yang tak terhitung jumlahnya menetes dari tas dan terbentuk menjadi iblis. Setan-setan itu tidak memiliki keadaan sebenarnya dan dapat menembus pertahanan dan bahkan energi spiritual dapat habis oleh mereka. Sayang sekali, tapi giliranku sekarang. Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia duduk di bahu tubuh emas abadi. Dia membentuk segel, dan seiring dengan perubahan segelnya, kilau emas keunguan berkumpul menjadi rune saat menggeliat di depan tubuh emas abadi. Itu adalah salah satu kemampuan penguasa tubuh emas abadi, rune keabadian surgawi. Mu Chen melihat Divine Immortal Rune dan mengganti segelnya lagi. Energi spiritual di tubuhnya tanpa henti menyembur ke dalam tubuh emas abadi. Jelas, satu Divine Immortal Rune tidak cukup untuk menghadapi Sue Yi. Kembali ke istana surga kuno, Mu Chen hanya bisa membuat 2 rune keabadian surgawi. Tetapi setelah kompatibilitas dengan tubuh emas abadi semakin dalam selama berbulan-bulan, dia juga memiliki wawasan yang lebih mendalam dengan kemampuan berdaulat ini. Satu Divine Immortal Rune demi satu terbentuk, Mu Chen fokus untuk menciptakan rune saat iblis darah menyerbu. Namun, tubuh emas abadi meledak dengan cahaya yang menyilaukan bersama dengan aura abadi yang meniup iblis darah kembali. 10 napas aneh kemudian, Mu Chen membuka matanya dengan total 6 Divine Immortal Rune di depannya. Rune abadi surgawi, transformasi segudang. Mu Chen menjentikkan jarinya dengan ekspresi tenang. 6 Divine Immortal Rune bergabung bersama dan kilau emas keunguan meledak. Beberapa napas kemudian, 6 Divine Immortal Rune telah terbentuk menjadi besar, Immortal Needle. Melihat jarum abadi, Mu Chen melambaikan tangannya dan jarum itu berubah menjadi seberkas cahaya saat melesat ke arah kantong berdarah. Mu Chen melihat jarum dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan sedikit senyum. Aku sudah main-main denganmu selama setengah hari. Sekarang, saatnya bagimu untuk putus asa. Semua orang melihat Kasaya kulit merah yang menyelimuti Mu Chen dengan ekspresi muram, bahkan penguasa bumi dari alam yang sama akan mengalami masalah setelah terjebak di dalam, dan bahkan jika Mu Chen luar biasa, dia masih membutuhkan waktu untuk membebaskannya. Mereka melihat ke arah Sue Tong dan Sue Shou, menyaksikan ledakan energi spiritual yang mengerikan. Keduanya saat ini meluncurkan serangan, menyebabkan arai spiritual dan pasukan elit melemah. Jika situasi ini berlanjut, Mu Chen mungkin harus menghadapi 3 penguasa bumi pada saat dia membebaskan diri. Dan pada saat itu, 3 penguasa bumi pasti tidak akan memberi Mu Chen kesempatan setelah menderita kerugian, dan Mu Chen pasti tidak akan bisa menghadapi mereka bertiga secara bersamaan. Beberapa dari mereka menghela nafas, sepertinya klan Dewa Darah secara bertahap pulih dari situasi. Ini juga secara alami diperhatikan oleh para ahli klan Dewa Luo, menyebabkan mereka menunjukkan kekhawatiran di wajah mereka. Di sisi lain, Sue Lingxi merasa lega, tetapi menggertakkan giginya. Dia tidak pernah berharap penguasa bumi kecil menyebabkan kekacauan seperti itu di klan Dewa Darah mereka.
Bahkan jika mereka berhasil menang hari ini, mereka pasti akan diejek oleh orang lain karena mereka membutuhkan 3 penguasa bumi kecil untuk menghadapinya. Tapi untungnya, bocah yang penuh kebencian itu pasti akan mati hari ini. Sue Yi, yang berdiri di tubuh abadi Kasaya darah juga merasa lega saat dia melihat Kasaya kulit merah dengan tatapan sinis. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam keadaan yang menyedihkan oleh seseorang dari kultivasi yang sama. Tapi tidak peduli seberapa aroganmu, jangan berpikir untuk bersenang-senang sekarang karena kamu berada di Kasaya darah iblisku. Sue Yi mendengus, tapi dia tahu bahwa meskipun demikian, membunuh Mu Chen akan sulit. Untungnya, dia hanya perlu menyeret waktu, dan pada saat Mu Chen membebaskan diri, dia akan menghadapi serangan 3 penguasa bumi. Memikirkan hasil Mu Chen, Sue Yi akhirnya merasa nyaman. Tapi saat dia menunggu saat itu tiba, ekspresinya tiba-tiba berubah. Merajut alisnya, Sue Yi melihat Kasaya darah iblis dan sepertinya merasakan fluktuasi energi spiritual yang aneh. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat ujung tajam perlahan keluar dari darah iblis Kasaya. Kilauan keunguan emas meledak bersama dengan aura yang sangat tajam yang menembus lubang di ruang sekitarnya, seolah-olah itu bisa menembus apapun. Pada saat ini, Kasaya darah iblis mengeluarkan jeritan. Wajah Sue Yi juga berubah drastis dengan kengerian yang muncul di wajahnya. Itu karena pada saat itu, dia mendengar suara yang menusuk telinga yang menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Di bawah semua perhatian, kilau keunguan emas menembus Kasaya darah iblis, merobeknya menjadi beberapa bagian. Bagaimana ini mungkin? Tatapan Sue Yi melintas dengan ketakutan dan ketidakpercayaan saat dia bergumam. Banyak orang juga melebarkan mulut mereka karena tidak ada yang membayangkan bahwa Kasaya darah iblis yang telah menyebabkan masalah bagi banyak penguasa bumi terkoyak dalam waktu kurang dari 1 menit. Apa itu? Semua orang melihat kilau emas keunguan dan langsung tercengang. Mereka menyadari bahwa pancaran sinar keunguan emas sebenarnya adalah jarum besar. Namun, ketajaman jarum membuat tulang punggung mereka merinding, sesuatu yang bahkan bisa membuat penguasa bumi kecil merasa takut. Mereka merasa bahwa jika jarum diarahkan ke mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menahannya, bahkan dengan tubuh fisik mereka. Jarum itu merobek Kasaya darah iblis dan meningkatkan kecepatannya, terbang ke arah Sue Yi. Pada saat ini, Sue Yi merasakan seberkas cahaya keemasan keunguan melesat melintasi langit. Seketika, jiwanya meninggalkan tubuhnya saat dia meraung. Tubuh abadi Kasaya darah di bawah kakinya meledak dengan kilau darah yang agung, membentuk jaring berdarah berlapis. Bagaimanapun, pertahanannya telah melemah secara signifikan setelah mengeksekusi Kasaya darah iblis. Saat jarum itu terbang, jarum itu terus-menerus menembus jaring berdarah berlapis. Jaring berdarah mirip dengan lapisan layar darah, dan meskipun jarumnya tajam, jarumnya melambat. Sue Yi melihat jarum yang masih berhasil menembus meski mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Dia mengertakkan gigi dan membuka mulutnya sebelum sinar merah terbang keluar. Spanduk darah iblis, sinar itu dengan cepat berkembang menjadi spanduk yang terintegrasi ke dalam layar darah. Seketika, jarum mengalami halangan dan tidak bisa lagi bergerak 1 inci pun. Terbukti, spanduk darah iblis itu adalah artefak Sein peringkat rendah. Akhirnya menghentikan jarum dengan bantuan spanduk darah iblis, Sue Yi merasa sangat lega dengan punggungnya yang basah oleh keringat. Namun, sebuah cahaya melintas di hadapannya saat dia merasa lega. Mu Chen terbang keluar dan menatap Sue Yi dengan senyum dan mata menyipit. Sebuah kipas berbulu biru muncul di tangannya. Mengipasi kipas, angin kencang bertiup di wilayah tersebut. Siklon biru menerkam dan layar darah Sue Yi serta spanduknya tertiup angin. Sue Yi langsung menyempitkan pupilnya sambil merasakan kulit kepalanya berteriak dalam bahaya. Segera, dia mulai mundur. Setelah meniup pertahanan, Mu Chen menggenggam tangannya, dan jarumnya muncul. Saat kilau keunguan emas melintas, itu telah berubah menjadi keadaan cair dan terbang di sekitar ujung jari Mu Chen saat siluetnya menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul di hadapan Sue Yi dengan kecepatan mengerikan yang menyebabkan kengerian muncul di wajah Sue Yi. Pada saat itu, dia merasakan kematian. Kami sudah membuang cukup waktu. Saya pikir itu cukup, bukan? Mu Chen menatap Sue Yi dengan ekspresi dingin. Pihak lain hampir memaksa Luo Li mati, jadi dia sudah lama memiliki niat membunuh untuk pihak lain. Namun, tidak mudah untuk membunuh penguasa bumi.
dan dia membutuhkan kesempatan, seperti sekarang. Dengan ekspresi acuh tak acuh, jarinya menembus ruang dan membuat lubang di dada Sue Yi. Tetapi pada saat itu ketika jari Mu Chen telah menembus dada Sue Yi mengatupkan giginya, dan lengannya meledak, kilau darah berkedip, dan sosoknya secara misterius menghilang beberapa meter jauhnya. Dia telah menggunakan metode melukai diri sendiri untuk mencapai transfer ruang angkasa dalam waktu singkat dan lolos dari nasib dibunuh oleh Mu Chen. Wajahnya pucat saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan sinis dan menggertakkan giginya. Berat, kamu terlalu naif jika ingin membunuhku. Kehidupan penguasa bumi itu ulet, kecuali itu adalah situasi penindasan total. Sulit bagi mereka untuk dibunuh. Melihat Sue Yi yang melarikan diri, senyum mengejek samar muncul di wajah acuh tak acuh Mu Chen. Melihat senyumnya, Sue Yi merasakan hawa dingin yang melonjak di hatinya saat dia menundukkan kepalanya. Pada luka di dadanya, dia melihat cairan keunguan emas masuk ke dalam dagingnya. Itu mirip dengan merkuri dan telah menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Sue Yi sangat ketakutan dengan pemandangan ini ketika dia menyadari bahwa cairan itu telah menyegel energi spiritualnya, menyebabkan energi spiritual di bagian tubuhnya yang terinfeksi ditekan. Tidak, aura kematian menyelimutinya saat Sue Yi berteriak. Rune abadi surgawi, transformasi segudang. Dengan tatapan acuh tak acuh, Mu Chen dengan lembut menjentikkan jarinya. Pada saat itu, ketika suaranya keluar, tubuh Sue Yi mulai retak dan paku keunguan emas melesat keluar, langsung mengubahnya menjadi landak saat tangisannya bergema di seluruh cakrawala. Sue Lingxi juga terkejut dengan adegan ini. Pada saat dia pulih, dia meraung sambil melihat keadaan menyedihkan Sue Yi. Berat, kamu berani. Namun, sebagai tanggapan atas aumannya, Mu Chen dengan acuh tak acuh melirik Sue Lingxi sebelum menjentikkan jarinya dengan lembut. Tubuh Sue Yi tiba-tiba meledak dan kilau emas keunguan mendominasi, memusnahkan setiap bagian Sue Yi. Itu adalah penghancuran total, menghancurkan vitalitas Sue Yi. Saat kabut darah melayang di udara, vitalitas Sue Yi telah sepenuhnya terhapus. Itu juga berarti bahwa penguasa bumi kecil dari klan Dewa Darah telah jatuh. Apakah itu pembangkit tenaga listrik dari kekuatan lain atau klan Dewa Luo? Bahkan kelompok Liu Tiadao dari jauh tercengang oleh adegan ini. Ketika mereka melihat Mu Chen lagi, rasa dingin perlahan menyelimuti tubuh mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya menyaksikan betapa menakutkannya pemuda ini. Betapa menakutkannya itu. Terima kasih telah menonton.